Pak. Sylvia. Tiara. Sylvia, Pak. Mana Sylvia? Angkat tangannya. Oh iya, Sylvia. Oke, kita mulai kuliahnya ya. Saya mau jelaskan chapter 20 mengenai accounting and post retirement benefit ya. Saudara sudah melakukan video tugasnya ya. Tapi hanya membacakan aja. Sekarang ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi ini kita kuliah Intermediate Accounting 2 ya, dengan topik pembahasan hari ini adalah Accounting for Pension and Post Retirement Benefit chapter 20. Jadi nanti materi ini menjelaskan mengenai pokok-pokok dari pension plan accounting. Pension plan itu diterjemahkan dengan program pensiun ya. Dan bagaimana cara menggunakan worksheet bagi perusahaan pemberi pensiun kepada karyawannya terkait dengan jurnal program pensiun. Jadi dalam menjurnal program pensiun kita menggunakan alat bantu namanya worksheet. Dan yang ketiga, nanti kita menjelaskan accounting untuk past service cost. Jadi nanti ada beberapa jenis biaya di dalam program pensiun itu, ada 3 hal yang penting yang harus sudah ketahui. Dan yang keempat, menjelaskan mengenai bagaimana akuntansi untuk melakukan remeasurement kalau ada perubahan-perubahan dalam program pensiun. Dan yang kelima, nanti menjelaskan persyaratan dalam pelaporan program pensiun di laporan keuangan. Apa saja untuk pelaporan. Menjelaskan bagaimana akuntansi untuk post retirement benefit. Jadi isi chapter ini ada 5 bagian, isi chapter ini 5 bagian ya. Yang pertama adalah itu pokok-pokok pensiun plan accounting, program pensiun. Apa aja akuntansi program pensiun yang harus diketahui. Yang pertama mengenai defense benefit. Ada dua jenis program pensiun dalam pencatatan akuntansi. Yaitu yang pertama defense contribution plan, yang kedua defense benefit plan. Yang ketiga bagaimana aktuaria dalam menghitung akuntansi pensiun. Sudah mengukur liability utang pensiun, kemudian pelaporan beban dalam defense benefit obligation atau aset. Jadi plan aset dan actualitasnya gimana menghitung. Dan yang kedua, bagaimana kita nanti menggunakan worksheet dalam program pensiun untuk mencatat transaksi program pensiun ini. Nanti ada contoh yang diberikan di buku ini. Kemudian juga mengenai past service cost. Kemudian remeasurement kalau terjadi aset gains loss ya, liability gains and loss 2021 entry and worksheet. Kemudian pelaporan program pensiun ini dalam laporan keuangan. Bagaimana pelaporan program pensiun. Nah, kita lihat akuntansi program pensiun. Jadi pensiun plan accounting itu satu susunan ya, di mana suatu langkah-langkah urutan ya, di mana si karyawan di mana perusahaan ini disebut juga dengan perusahaan pemberi kerja ya, atau disebut employer. Jadi perusahaan pemberi kerja memberikan pembayaran kepada karyawan sudah pensiun setelah dia sudah tidak bisa bekerja lagi ya, dalam beberapa tahun. Jadi tergantung apakah pensiun itu diberikan sejak dia pensiun tidak bekerja lagi sampai dia meninggal. Dan ada juga program pensiun itu juga diberikan pada istri, tergantung dari program pensiunnya. Jadi karyawan ini memberikan kontribusi kepada dalam bentuk program pensiun, di mana nanti dia bentuk aset pensiun dan utang pensiun.
Nah, program pensiun bisa dijelaskan sebagai berikut. Ada beberapa yang penjelasan harus sudah ketahui. Pertama, kontributori. Kontributori itulah di mana si karyawan secara sukarela melakukan pembayaran untuk menaikkan benefitnya. Yang kedua adalah non-kontributori, di mana si pemberi kerja atau employer mengabaikan biaya pensiun. Dia tidak memberikan kontribusi dalam program pensiun. Yang ketiga, qualified pension plan. Apa kualifikasi program pensiun? Itu adalah menawarkan tax benefit bagi pemberi kerja. Jadi dengan ada program pensiun, maka ada tax benefits bagi perusahaan di mana ada pengurangan pajak diberi, karena program pensiun itu menimbulkan beban pensiun bagi perusahaan. Jadi program pensiun itu harus dipisahkan secara legal dan identitas legal dan accounting, karena berbeda. Nah, ini pensiun plan accounting itu ada dua ya, pencatatannya. Pertama, defined contribution plan. Yang kedua, defined benefit plan. Nah, apa itu defined contribution plan? Diciri sebagai berikut ya. Pertama, si pemberi kerja, kontribusi pemberi kerja ditentukan oleh program fix. Jadi dia memberikan iuran ya untuk pembentukan dana pensiun. Kemudian risiko ditanggung oleh si pemberi kerja, si karyawan, kan risiko tanggung karyawan. Kemudian yang ketiga itu manfaat didasarkan pada nilai program. Itu defined contribution plan. Nah, sedangkan defined benefit plan itu program pensiun jenis ini di mana manfaat ditentukan oleh program. Kemudian juga yang kedua, kontribusi pemberi kerja beragam, bervariasi. Jadi sangat ditentukan oleh aktuaria. Jadi kontribusi artinya pemberi kerja memberikan iuran tiap tahun kepada lembaga pensiun atau dikelola oleh perusahaan sendiri untuk pembentukan dana pensiun karyawan. Nah, kemudian risiko ditanggung oleh pemberi kerja. Nah, bedanya apa itu? Bedanya kalau kita lihat dari defined contribution plan sama defined benefit plan. Kalau defined contribution plan itu tetap aja iuran per tahun. Dan nanti berapa pensiun yang akan diterima setelah pensiun, saat sekarang belum bisa ditentukan. Tapi kalau defined benefit plan, itu bisa ditentukan sekarang berapa pensiun yang akan diterima oleh karyawan. Yang banyak dilakukan oleh perusahaan-perusahaan sekarang program pensiun adalah defined benefit plan. Kalau contoh defined contribution plan itu seperti misalnya program pensiun yang PNS kali, di mana si pemberi kerja di sini adalah pemerintah membentuk dana pensiun setiap bulan dibentuk, nanti setiap akhir pensiun dia akan terima pensiun tergantung golongan pangkat jabatan saat terakhir dan masa kerja. Nah, perusahaan harus melakukan aktuaria untuk penilaian untuk meyakinkan bahwa program pensiun adalah tepat bagi karyawan, ya, sama mengcover kelompok-kelompok karyawan tertentu. Nah, apa peran aktuaria dalam program pensiun? Aktuaria itu seperti kayak aktuaris ya, ada aktuaris kalau di asuransi itu ada aktuarisnya yang penilai. Jadi dia akan menilai berapa lama masa kerja karyawan dan berapa lama masa hidup karyawan setelah dia pensiun. Nanti dihitung berapa lama dana dibentuk selama masa kerja dan berapa banyak dana yang akan disiapkan untuk selama pensiun karyawan tersebut. Ini aktuaris ini akan menentukan. Nah, aktuaris itu membuat prediksi mortality rate, jadi tingkat kematian dari pensiun. Kalau di Indonesia tingkat kematian mungkin 65 sampai 65 tahun. Jadi kalau dia pensiun 55, jadi ada masa benefit manfaat pensiun itu selama 10 tahun, sejak umur 55 sampai 65 tahun. Kalau pensiun dibayar per bulan, berarti jumlah dana pensiun per bulan dikali dengan 120 bulan. Karena setahun kan 12 bulan. Kalau 10 tahun 120 bulan. Jadi ada dana disiapkan di awal pensiun itu 120 bulan dikali pensiun per bulan, kemudian di present value kan pada saat
setelah di pensiun itu. Dan berapa nilai pensiun sekarang? Present value lagi, ada 2 kali present value. Kemudian juga memperkirakan bagi turnover dari karyawan itu. Turnover karyawan. Jadi turnover karyawan itu untuk memastikan apakah karyawan itu akan bekerja sampai dia pensiun. Jadi sejak dia masuk umur 25 sampai 55 tahun, berarti 30 tahun. Tapi rata-rata kan nggak mungkin perusahaan itu bekerja selama 30 tahun. Ada yang keluar dan masuk, keluar masuk, keluar masuk. Dicarikan rata-rata berapa. Misal karyawan di perusahaan itu ada 100 orang. Bisa seorang itu 50 orang rata-rata 5 tahun, 6 tahun sudah keluar. Maka nanti rata-rata dihitung berapa turnover itu akan pengaruh kepada masa kerja rata-rata dari karyawan tersebut. Kemudian dihitung juga interest, bunga. Interest itu digunakan untuk melakukan faktor diskonto. Itu diskonto itu present value dari kewajiban pensiun yang harus ditanggung oleh perusahaan saat sekarang. Kemudian earning rate, tingkat earning rate itu kalau seandainya aset pensiun itu diinvestasikan, berapa earning rate-nya. Kemudian early retirement, frekuensi. Jadi early retirement frekuensi itulah menghitung berapa frekuensi karyawan itu minta pensiun muda. Pensiun muda. Jadi sebelum waktunya dia udah pensiun. Jadi baru umur 50 udah pensiun. Nah, apakah program pensiun itu akan diberikan pada karyawan sudah bekerja 20 tahun, 30 tahun, 10 tahun, dan seterusnya. Dan aktuaris itu juga menghitung berbagai pengukuran pensiun yang berpengaruh kepada laporan keuangan. Seperti misalnya pension obligation. Pension obligation itu kewajiban pensiun yang dihitung oleh program pensiun ini pada periode sekarang berapa, kemudian tahun depan berapa, dan seterusnya. Kemudian annual cost of servicing the plan, dan juga cost amendment to the plan. Jadi annual cost of servicing the plan itulah berapa biaya pensiun per tahun yang sudah diakui oleh perusahaan. Kemudian yang ketiga inilah berapa biaya amandemen dari program pensiun itu. Jadi bisa juga amandemen itu misalnya dihitung, misalnya tarif pensiun tadinya sekian jadi sekian karena ada perubahan jabatan, masa kerja, pangkat dan sebagainya. Dan tingkat bunga bisa juga untuk perubahan. Nah, bagaimana mengukur liability utang pensiun? Jadi ada 2 pertanyaan terkait dengan mengukur utang pensiun. Pertama, berapa kewajiban pensiun yang harus dilaporkan oleh perusahaan dalam laporan keuangannya. Yang kedua, berapa beban pensiun pada periode berjalan. 2 hal ini harus itu pertanyaan. Nah, 2 ini kan terjawab pertanyaannya apabila sudah mengikuti kuliah sampai selesai. Kita terjawab nanti kuliahnya. Pertanyaannya. Nah, bagaimana pengukuran berikutnya lah kewajiban pensiun yang harus ditanggung oleh pemberi kerja. Itu deferred compensation obligation. Jadi kewajiban kompensasi yang di defer atau secara accrual basis pada saat sekarang berapa? Deferred compensation obligation adalah kewajiban yang belum dibayarkan kepada pensiun tapi sudah diakui sekarang. Nah, itu jumlah ini adalah merupakan kewajiban pemberi kerja kepada karyawan selama masa jasa diberikan selama masa kerja karyawan itu sampai dia pensiun. Nah, kita lihat dari gambar ini ya. Pertama kita lihat adalah benefit for vested employee only dead current salary. Jadi nanti ada vested benefit obligation, itu adalah benefit obligation utang yang ada pada karyawan oleh perusahaan. Perusahaan itu mengakui ada kewajiban pada karyawan terkait vested. Vested itulah terkait dengan manfaat yang diterima oleh karyawan, seperti contohnya ya, asuransi kesehatan selama masa pensiun. Lalu ada juga seperti Bank Indonesia itu memberikan beasiswa anak-anak pensiun. Kemudian memberikan apa lagi itu, mungkin pemakaman ya, ada juga. Kemudian macam-macam, bukan ada manfaat pensiun yang diberikan selain dari pensiun itu, fasilitas-fasilitas lain. Kemudian accumulative benefit obligation. Jadi dari vested benefit obligation ditambah dengan benefit for non-vested employee at current salary. Jadi nanti ada di samping vested benefit ada lagi non-vested benefit. Nah, totalnya di accumulative benefit obligation. Kemudian accumulative benefit obligation ditambah lagi dengan kewajiban manfaat for vested and non-vested employee at future salary.
Maka totalkan dapatnya adalah defined benefit obligation. Nah, biasa perusahaan menghitung adalah accumulative benefit obligation. Ya. Sedangkan untuk defined benefit obligation itu pilihan. Tapi paling tidak kewajiban perusahaan di level kedua itu. Nah, sekarang kita lihat bagaimana menghitung net defined benefit obligation atau defined benefit asset. Jadi dalam program pensiun itu perusahaan harus menyiapkan benefit obligation dan aset pensiun, aset pensiun dan benefit obligation. Jadi pada saat di awal current pensiun itu benefit aset sama itu sama ya jumlahnya. Oke, nanti ini kita ini waktu diberikan 40 menit ya. Nanti kita sambung lagi ya, 10 menit lagi. Kalau terputus kita sambung lagi, kita bikin baru lagi, kita jelaskan lagi sampai halaman terakhir ya. Nah, jadi non-defined benefit obligation asset itu mengacu sebagai funded status. Jadi refer to as a funded status. Kemudian juga menyajikan deficit or surplus related to defined benefit of plan. Jadi funded status itulah menghitung jumlah defined benefit obligation dikurangi dengan plan asset. Jadi kalau terjadi selisih, maka jadi kalau seandainya benefit obligation-nya lebih besar pada aset pensiun, maka dia defisit. Tapi kalau posisi benefit obligation lebih rendah daripada plan aset, maka dia surplus. Jadi contoh misalnya saat sekarang utang pensiun 1 juta, tapi aset pensiun 900, berarti kan defisit. Artinya apa? Kalau seandainya semua kartu pensiun, maka perusahaan harus bayar 1 juta. Padahal aset pensiun hanya 900, berarti defisit 100.000. Itu disebut dengan funded status. Jadi funded statusnya adalah defisit. Tapi kalau posisi sekarang kewajiban pensiun adalah 150 dan asetnya ada aset pensiunnya 200, maka ada surplus. Jadi surplus. Jadi artinya kalau semua karyawan sekarang pensiun, dibayarkan pensiunnya, maka perusahaan mengeluarkan 110.000. Tapi aset pensiun ada 200, berarti surplus 50. Itu disebut dengan funded status. Jadi funded status itu selisih antara saldo benefit obligation dengan saldo dari penaset. Ya. Jadi kalau saldo benefit obligation lebih tinggi pada saldo penaset, maka defisit. Tapi kalau saldo benefit obligation lebih rendah pada saldo plan aset atau aset pensiun, maka dia disebut surplus. Dan berikutnya, bagaimana pelaporan perubahan dalam defined benefit obligation. Jadi defined benefit obligation ada kewajiban. Jadi kewajiban pensiun awal tahun 100, akhir tahun 200, jadi kenaikan. Kenaikan itu dilaporkan sebagai apa? Jadi dalam ketentuan IASB, sama juga di ketentuan di PSAK kita, seluruh perubahan dalam defined benefit obligation dan program plan aset pensiun itu dalam periode berjalan diakui sebagai comprehensive income. Jadi itu ya, syarat itu. Jadi perubahan dalam defined benefit obligation dengan perubahan plan aset dalam tahun berjalan diakui sebagai comprehensive income. Kemudian perusahaan melaporkan perubahan yang muncul dari perbedaan elemen pensiun, liability, dan aset dalam perbedaan dalam different section of the statement comprehensive income. Tergantung pada karakteristiknya itu. Jadi masuk comprehensive income. Nah, perubahan seperti ini nanti akan dijelaskan juga apa disebut service cost, net interest, dan liquid instrument. Jadi service cost dan net interest itu masuk dalam pelaporan income, bukan comprehensive income. Tapi measurement, perubahannya nanti masuk ke other comprehensive income. Nah, sekarang kita lihat service cost. Ya. Service cost. Apa dimaksud dengan service cost? Jadi service cost ini service cost ini menghitung multiplying discount rate. Jadi menghitung discount rate terhadap funded status dari program pensiun ini. Funded status sudah tahu ya, selisih antara kewajiban pensiun obligation dengan selisih dengan saldo aset pensiun. Ya. Nah itu dia itu multiplying discount rate ini berapa? Jadi defined benefit obligation dikurang plan aset.
Dan yang kedua, net defined benefit obligation dihasilkan dalam interest expense. Jadi net defined benefit obligation, selisih antara benefit obligation itu, selisih itulah selisih antara pensiun obligation dikurang dengan plan aset. Ya. Nah itu dimaksud bond expense. Jadi contohnya perbedaan benefit obligation misalnya 100, ternyata ada surplus ada hasil dari aset, maka itu dikurangi interest expense berkurang bukan sebesar perubahan kewajiban pensiun itu, tapi netnya. Dan net defined benefit asset dihasilkan dari interest revenue. Jadi kalau seandainya funding statusnya itu defisit, maka menimbulkan interest expense. Tapi kalau funding status menghasilkan surplus, menimbulkan interest revenue. Ya, funding status sudah tahu ya, itu funding status adalah selisih antara kewajiban pensiun dengan aset pensiun. Nah kalau dia defisit, maka menimbulkan interest expense totalnya. Nah kalau dia surplus menimbulkan interest revenue totalnya. Dan jumlah yang sering ditunjukkan di bawah ini mengenai operating section income statement dalam financial section. Jadi dimasukkan dalam biaya bahan operasi dalam peran keuangan. Interest revenue, interest expense bukan dimasukkan dalam adjusted income, tapi masuk ke dalam perhitungan pendapatan dan beban lain. Dan diskon rate didasarkan pada yield of high quality bond. Jadi yield of high quality bond di mana untuk menentukan berapa diskon pensiun obligation, nah itu dilihat dari yield-nya itu, yield high quality. Jadi perusahaan itu kan punya aset pensiun. Aset pensiun berapa yield-nya dihasilkan dari aset pensiun. Aset pensiun bisa dalam bentuk deposito, dalam bentuk tanah dan sebagainya. Gitu. Yang ketiga, remeasurement ya. Remeasurement itu gain atau loss yang terkait dengan defined benefit obligation. Ya, gain atau loss. Nanti saya lihat perhitungan di gain atau loss. Dalam chapter ini, itu dia tidak menghitung secara detail bagaimana per service cost, angkanya given. Ya, given. Jadi kalau saya ingin tahu berapa cara perhitungannya, saya baca buku tentang program pensiun di Atuaris. Yang kedua, saya baca juga buku Financial Statement Analysis karangan Will Subramanian, itu edisi lama, dia semuanya edisi baru. Edisi tahun 2003 atau 2004 itu ada perhitungan program pensiun ini. Tapi edisi baru tidak ada perhitungannya, dia sudah hilang. Nah, kemudian juga perusahaan komponen ini dilaporkan dalam adequacy income. Di remeasurement itu perubahan-perubahan gain loss itu masuk dalam adequacy income. Tapi kalau yang tadi dua sebelumnya itu masuk dalam income statement, pendapatan dan lain. Karena remeasurement gain loss itu berdampak pada comprehensive income, tapi tidak ke net income. Jadi ingat ya, kalau dihasilkan dari gain loss terkait dengan defined benefit obligation, dan gain loss terkait dengan fair value dari plan aset, maka itu masuk ke dalam comprehensive income. Ya. Dan bagaimana lihat plan aset dan actual return ya? Jadi portfolio itu program pensiun, aset pensiun, dan actual return adalah return yang dihasilkan dari aset itu. Jadi plan aset atau aset pensiun itu bisa divestasikan dalam bentuk saham. Jadi misalnya saat awal pensiun, perusahaan hitung nih kewajiban pensiun 100.000, nanti aset pensiun 100.000 juga. Tapi begitu waktu berjalan, saldonya pasti berbeda. Kenapa berbeda? Karena di aset pensiun itu divestasikan ke saham, obligasi, surat berharga lain, sehingga jumlah saldo itu makin naik. Kalau ada hasilnya meningkat, makin naik juga. Sedangkan kewajiban pensiun itu diskon faktor. Diskon itu beda dengan kenaikan dari aset pensiun. Sehingga saat berjalan, jumlah plan aset sama saldo dari kewajiban pensiun pasti berbeda. Dan dia dilaporkan dengan fair value. Jadi misal contoh, aset pensiun adalah bentuk saham perusahaan lain. Maka setiap dilaporkan menggunakan fair value. Itu dia kenaikan. Nah, kenaikan ini yang disebutkan remeasurement masuk dalam ajur comprehensive income. Ya. Tapi kalau seandainya aset pensiun itu menghasilkan dividen, maka masuk dalam interest revenue. Revenue interest revenue. Tapi kalau seandainya menimbulkan kerugian nilai, maka masuk remeasurement, masuk ke adequacy income. Kemudian yang ketiga, kontribusi pemberi kerja dan actual return program pensiun itu akan menaikkan pensiun plan aset. Ya, jadi contoh gini, jadi nanti pemberi kerja akan menyetor kepada program pensiun.
untuk iuran pensiun. Jadi tiap tahun dia store misal 100 juta untuk program pensiun karyawan. Itu adalah masuk employee contribution. Nanti ditambah dengan auto return. Misalnya aset pensiun yang tahun berjalan itu menghasilkan nilai, kenaikan nilai atau hasil dari bunga, hasil dividen, itu menambah dari pensiun plan aset. Jadi pensiun aset itu naik karena setoran dari dari perusahaan kepada program pensiun. Yang kedua, kenaikan karena ada hasil-hasil investasi dari aset pensiun. Nah, benefit yang diberikan kepada karyawan pensiun, jadi setelah berjalan itu ada juga pensiun, ada juga yang sedang bekerja. Nah, kan perusahaan memberikan uang pensiun, kan, uang pensiun diberikan. Itu tentang plan aset pensiun. Bagaimana aset pensiun mengalami perubahan, ada investasi, dia akan berkurang dia akan berganti jadi share, bond, bisa cash juga, ya, program portfolio, kemudian kontribusi dalam pensiun, ya, ada juga benefit itu mengurangi aset. Berikutnya kita contoh ya, contoh. Coba suaranya di-mute, jadi suaranya aja. Ini di-mute kan. Kemudian ini contoh ya. Misalnya perusahaan Asbro memiliki program pensiun, aset program pensiun sebesar 4.200.000 euro. Jadi dia punya aset program pensiun, aset pensiun 4.200.000 euro per 1 Januari 2019. Selama tahun 2019, perusahaan ini memberikan kontribusi, ya, beri kontribusi dalam bentuk setoran dana pensiun ke dalam program pensiun sebesar 300.000 dan melakukan pembayaran pensiun kepada karyawan yang sudah pensiun. Jadi memberikan para pensiun uang pensiun tiap bulan, ya. Selama setahun itu 250.000 uang pensiun diberikan kepada peserta pensiun. Kemudian actual return itulah hasil dari investasi aset pensiun ke dalam saham, obligasi, atau totalnya adalah sekitar 210.000 setahun itu. Kemudian menghitung hitung jumlah aset pensiun per 31 Desember 2019. Lihat ya, aset pensiun itu mulai perubahan pertama saat dibentuk, ya, diberikan ke saham, obligasi, dan sebagainya. Yang kedua, saat perusahaan menyetor iuran dana pensiun kepada program pensiun. Yang ketiga juga ada hasil aset pensiun. Misalnya kalau ada saham, ada dividen, dan sebagainya, itu menambah aset pensiun. Dan program pensiun juga membayar uang pensiun kepada peserta pensiun, itu mengurangi aset pensiun. Nah, sehingga jumlah seperti ini, saya perhatikan ya. Nah, posisi aset pensiun per 1 Januari kan 4.200.000. Kemudian selama tahun 2019 itu ada tambahan dana pensiun dari perusahaan kepada program pensiun 300.000. Jadi menambah aset pensiun. Kemudian juga aset pensiun itu menghasilkan hasil investasi. Investasikan ada hasil itu 210.000. Kemudian dalam tahun berjalan itu program pensiun membayarkan uang pensiun kepada peserta pensiun sebesar 20.000. Ini mengurangi aset pensiun. Sehingga saldo aset pensiunnya akhir tahun 2019 jadi 4.460.000, ya. Kemudian berikutnya ada tambahan kalau seandainya ada kontribusi plan, ya. Jadi misalnya dari ada tambahan, ada kontribusi plan, ada kurang kontribusi plan, ya, kontribusi to plan. Jadi
penyajian lain lah aset pensiun 1 Januari kan 4.200.000. Kemudian aset pensiun 1 Januari 2019 itu dikurang 4.200.000 sehingga kenaikan fair value 260.000. Ya, 90.000. Kemudian juga dikurang dengan kontribusi plan. Kontribusi plan itulah 300.000, kemudian benefit employee 290.000 sehingga actual return 210.000. Jadi cara menghitung actual return itulah dari hasil pertama increase per value plan asset, kemudian juga kontribusi plan 300.000 tambah benefit employee 290.000 jadi actual return 210.000. Nah, bagaimana kita menggunakan worksheet ya untuk mencatat dari program pensiun ini. Jadi contoh, worksheet ini seperti ini. Worksheet itu ada dua bagian ya. Bagian sebelah kiri itu adalah untuk mencatat jurnal umum. Jadi ini transaksi mencatat jurnal umum berapa total nanti kolom dari actual innovation action berapa, cash berapa, kemudian ada closing income karena gain on loss berapa, kemudian pensiun aset liability posisi berapa. Kemudian di dalam ada kolom di sebelah kanan itu memory core. Memory core itu adalah menghitung berapa different benefit obligation, saldo dari aset pensiun sama saldo dari kewajiban pensiun. Nah, untuk sebelah kiri itulah menggambarkan pembukuan perusahaan. Sebelah kanan adalah pembukuan terkait dengan program pensiun. Nah, contoh seperti ini. Misal 1 Januari 2019, Zerle memberikan informasi sebagai berikut terkait dengan program pensiun tahun 2019. Misalnya ya, posisi aset pensiun 1 Januari 2019 adalah 100.000. Jadi aset program pensiunnya adalah 100.000. Kemudian defined benefit obligation, kewajiban pensiun 1 Januari 2019 adalah 100.000. Kemudian annual service cost, jadi akan diketahui, ditentukan dari mana angkanya, di given aja. Di bab ini tidak memberikan annual service cost dari mana angkanya. Kemudian 9.000. Kemudian discount rate 10%. Discount rate itu akan menentukan actual return ya, dari aset pensiun. Kemudian funding contribution itu setoran dari perusahaan kepada program pensiun dalam tahun 2019 adalah 8.000. Kemudian benefit paid to retire during the years 7.000. Jadi ini adalah uang pensiun dibayarkan oleh kepada para pensiunan selama tahun 2019, jumlah dibayarkan uang pensiun 7.000 euro. Nah, sekarang diminta sajikan worksheet, pensiun worksheet. Ini soalnya sering keluar di ujian ya UTS. Pensiun worksheet dan pensiun jurnal pensiun ya dari perusahaan Zerli ini pada akhir tahun 31 Desember 2019. Nah, kita lihat ya. Yang pertama adalah di bagian sebelah kiri, jurnal entry, jurnal umum yang harus dicatat nanti. Jadi masih kolom itu menggambarkan akun, ya akun. Jadi akun annual pension expense, akun cash, akun OCI, adjusted income, akun pension asset, straight liability, ya. Jadi kalau dia itu negatif berarti pension liability, kalau positif pension asset. Nah, kita lihat Januari 1 Januari 2019 saldo dari deferred obligation ini adalah 100.000. Lihat sebelah kanan ya. Kolom sebelah kanan memo kredit, memo record itu ada 100.000 deferred benefit obligation. Yang plan aset 100.000. Berarti ini awal pertama program pensiun dilaksanakan. Di awal pertama program pensiun dilaksanakan, biasanya deferred benefit obligation sama dengan plan aset. Itu sama itu. Kewajiban pensiun 100.000, aset pensiun sama 100.000. Berarti ini di awal program pensiun. Kemudian service cost tahun 2019 itu adalah 9.000. Jadi diakui sebagai beban pensiun tahunan dalam tahun 2019. Kemudian service cost itu dia akan menambah benefit obligation, bukan mengurangi aset pensiun. Ingat ya, aset pensiun itu dipengaruhi oleh apa? Pertama adalah pembentukan awal 100.000. Yang kedua adanya hasil investasi. Yang kedua ada kontribusi. Iuran pensiun dibayarkan oleh perusahaan kepada program pensiun. Yang ketiga ada pembayaran uang pensiun kepada peserta pensiun.
Nah, kalau kewajiban pensiun itu muncul ada service cost. Kalau interest expense berapa? Itu 10.000. Nah, itu masuk ke benefit obligation. Kemudian ada interest revenue. Interest revenue itu masuk ke aset pensiun. Karena hasil investasi dari aset pensiun. Masuknya ke aset pensiun, bukan ke kewajiban pensiun. Ingat ya, masuk kolom di aset pensiun. Jadi, tapi dia mengurangi beban pensiun. Jadi pensiun obligation berkurang. Karena pensiun obligation itu dipengaruhi apa? Pertama, service cost naik, interest expense naik. Kalau ada interest revenue dia mengurangi, ya itu. Dan yang berikutnya ada kontribusi. Kontribusi inilah setoran dari perusahaan kepada program pensiun, ya, untuk membentuk cadangan pensiun. Berapa tahun itu kontribusi perusahaan ke program pensiun tahun berjalan adalah 8.000, jadi cash perusahaan berkurang kan, kemudian aset pensiun naik, sebelah kanan, ini aset pensiunnya. Dan yang berikutnya ada benefit. Benefitnya lah uang pensiun yang diberikan kepada peserta pensiun, ya itu. Uang pensiun diberikan kepada peserta pensiun. Itu diberikan siapa? Program pensiun, bukan perusahaan bayarkan. Maka di dalam jurnal entry tidak ada jurnalnya, tidak terpengaruh karena itu program pensiun bayar. Dan sebelah kanan itu untuk program pensiun, sebelah kiri adalah catatan perusahaan. Ingat ya. Jadi yang sebelah kiri itu catatan pembukuan perusahaan, dan sebelah kanan program pensiun. Jadi begitu manfaat pensiun dibayarkan, bukan perusahaan bayar, tapi program pensiun bayar. Kalau pas dibayarkan, maka akibatnya kewajiban pensiun berkurang 7.000, kemudian aset pensiun berkurang 7.000. Karena dibayarkan dari adik cash aset pensiun. Jadi aset pensiun itu nanti ada cash. Beda sama cash sebelah kiri. Cash sebelah kiri adalah cash yang perusahaan. Tapi di aset pensiun ada macam, ada cash, ada investasi pada saham, ada investasi pada obligasi, ada tanah, ada bangunan, macam-macam ya. Aset pensiun itu berbeda sama aset perusahaan. Aset perusahaan itu bukan aset pensiun. Tapi aset pensiun beda lagi, dipisah. Maka ada secara legal harus dipisahkan. Dipisahkan secara legal antara program pensiun dengan catatan pembukuan perusahaan. Ngerti ya? Ngerti nggak? Halo? Halo? Iya, Pak. Ngerti kan? Ngerti. Pak. Sekarang kita lihat, setelah kita masukkan semua transaksi itu ke dalam worksheet ini, worksheet bagian pertama terkait dengan pembukuan perusahaan, worksheet yang sebelah kanan terkait dengan program pensiun. Maka kita totalkan jumlahnya. Bisa total akun annual pension expense, ini akun di pembukuan perusahaan. Berapa totalnya? Totalnya adalah 9.000 kan, 9.000 ya, total 9.000. Kemudian total dari cash 8.000. Total dari akun pensiun asset liability 1.000. Ini jurnal dimasukkan. Jadi 9.000 dikurang 8.000 1.000, negatif 1.000. Nah, kemudian nanti di reconcile pensiun aset liability di dalam pembukuan perusahaan kan 1.000 itu. Nah, 1.000 itu sama dengan selisih antara aset pensiun dengan kewajiban pensiun. Jadi 1.000 itu sama dengan selisih antara saldo aset pensiun sama kewajiban pensiun. Jadi saya coba lihat itu. Aset pensiun berapa? 111.000. Kewajiban pensiun 112.000. Jadi lebih besar kewajiban pensiun sama aset pensiunnya. Terjadi pada status apa? Defisit 1.000. Maka untuk defisit ini jurnal lah. Jurnal seperti ini ya. Jurnal adalah jurnal beban pensiun 9.000. Lihat kolom di beban pensiun itu 9.000. Kemudian di cash 8.000 karena dia bayar uang pensiun pada karena dia bayar iuran pensiun, perusahaan memberikan kontribusi pensiun pada program pensiun 8.000. Nah, kemudian selisih kan itu, selisih apa? 9.000 dikurang 8.000 kan defisit tuh. Maka defisit itu sebagai pensiun asset liability. Jadi di perusahaan itu punya akun nama pensiun asset liability. Asset liability adalah sama dengan funded status pendanaan pensiun seperti apa. Kalau akun ini bersaldo negatif, maka dia defisit. Kalau akun pensiun asset liability bersaldo positif, maka dia surplus. Ya. Kalau surplus artinya apa? Artinya adalah dalam program pensiun itu aset pensiun lebih besar pada kewajiban pensiun. Tapi kalau saldo pensiun asset liability negatif itu menunjukkan saldo aset pensiun lebih kecil pada saldo kewajiban pensiun. Ngerti ya? Nah, kemudian pas service cost ya. Apa semua pas service cost ya?
Passive risk adalah perubahan dalam present value dari deferred benefit obligation yang disebutkan dari plan amendment atau curtailment. Itu ada terkait dengan perubahan-perubahan, ya, atau curtailment itu adalah di pembatasan. Ya, ada pembatasan tertentu, tadinya naik sekarang nggak naik, ya. Tadi harus ke pasar kan fix kan, dibatasi. Ada perubahan terhadap pembatasan dengan perubahan suku bunga, perubahan masa pensiun, perubahan uang pensiun terima per bulan, itu termasuk di situ. Kemudian juga expand passive risk cost dalam periode berjalan dari periode amandemen atau dalam periode pembatasan tersebut. Jadi contoh apa? Amandemen program pensiun apa? Jadi plan amandemen itu sama dengan amandemen program pensiun. Seperti misalnya introduction dari program pensiun. Introduction. Jadi introduction itu dalam penentuan berapa pensiun akan dibayarkan kepada peserta pensiun. Withdrawal itu penarikan dari program. Kemudian juga perubahan dalam program. Kalau pembatasan seperti pengurangan signifikan dalam jumlah karyawan di cover oleh program. Jadi misalnya tadinya jumlah karyawan di cover oleh program pensiun 100 orang, karena ada yang meninggal, ada yang mengundurkan diri, jadi perubahan-perubahan sehingga pembatasan terhadap jumlah pensiun juga berubah. Bisa naik, bisa mungkin naik, ya. Nah, contoh seperti ini contoh, ya. Jadi tanggal 1 Januari di tanggal 1 Januari 2020 ZLIAG mengamandemen program pensiun terkait dengan Grand Employee Past Service Benefit, di mana present value 81.600. Berikut tambahan data terkait untuk aplikasikan pensiun plan untuk tahun 2020. Ya, 2020. Jadi yang pertama annual service cost, ya, annual service cost 9.500, discount rate 10%, annual funding contribution 20.000, kemudian benefit dan yang diberikan kepada peserta pensiun selama tahun berjalan adalah 8.000. Diminta sajikan worksheet pensiun dan jurnal pensiun yang dibuat selama akhir tahun 2020 Desember. Nah, ini perhatikan, ya, dalam membuat itunya apa worksheetnya. Pertama, informasi terkait dengan saldo. Saldo 1 Juli 2019, ya, itu 112.000 pensiun benefit. Dari mana? Dari contoh sebelumnya. Contoh sebelumnya perhatikan, itu contoh sebelumnya di akhir tahun 2019, 31 Desember 2019, itu saldo dari benefit obligation adalah 112.000. Sedangkan saldo aset pensiun 111.000. Jadi terjadi defisit 1.000 euro. Kemudian tambahan past service cost tambahan tahun 2019, ya, itu 81.600, ya. 81.600 adalah selisih antara benefit obligation awal dan akhir, ya, sehingga tambahan past service cost ini menambah benefit obligation, bukan mengurangi hasil pensiun, menambah kewajiban pensiun. Dilihat di kolom kanan. Di kolom kanan itu untuk program pensiunnya. Kemudian sehingga saldo awal dari different benefit obligation itulah saldo awal 2019 tambah service cost tahun berjalan. Itu 81.600, ya. Nah, jadi tambahan 81.600 sehingga total dari saldo benefit obligation lah 193.600. Kemudian service cost 9.600. Ini service cost yang berjalan 9.600. Kalau sedangkan yang 81.600 tadi itu adalah terkait dengan pas service cost masa lalu, terlalu. Dan yang interest expense 11.360, ya. Nah, itu datangnya dari mana? Dari kan discount rate 10% dikali dengan saldo awal dari pensiun obligation. Pensiun obligation kan 193 itu. Kali 10% dapat 11.360. Kemudian interest revenue
karena diskon 10%, yield 10% dikalikan dengan saldo awal dari aset pensiun. Aset pensiun kan 111.000. Dan di kolom belakangan ini, saldo awal aset pensiun 111.000. Dikali 10%, dapat 11.100. Dan kontribusi inilah perusahaan menyetor ke program pensiun 20.000, sehingga menambah aset pensiun. Interest revenue menambah aset pensiun, second expense menambah kewajiban pensiun. Kemudian juga benefit uang pensiun dibayarkan kepada peserta pensiun. Ini tidak masuk dalam pembukaan perusahaan karena itu program pensiun dibayarkan kepada peserta pensiun. Berapa dibayarkannya? Itu 8.000. Sehingga 8.000 itu akan mengurangi kewajiban pensiun dan mengurangi juga aset pensiun. Sehingga kalau kita lihat jurnal dibuat oleh perusahaan lah, totalkan berapa total beban pensiun ditotalkan semua jadi 99.360 dan total cash yang terkait dengan perusahaan ini lah di 20.000. Ini bukan cash pensiun ya, bukan cash perusahaan. Kemudian, nah itu saldo dari pensiun aset liability itu jadi 9.360 saldonya. Itu menggambarkan funding status. Itu 9.360 ini menggambarkan selisih antara saldo aset pensiun dan saldo kewajiban pensiun. Dan juga menggambarkan perubahan dalam tahun 2020. Jadi dari mana kondisi defisit posisi pensiun aset liability, karena dalam tahun 2020 itu beban pensiun yang diterus tanggung adalah 99.300, sedangkan perusahaan itu menyetorkan kepada program pensiun 20.000, sehingga terjadi selisih 79.360. Nah, itulah jurnalnya. Jurnalnya adalah jurnal nggak ada ya. Ini jurnalnya apa? Jurnalnya adalah pertama debit annual pension expense 9.360, kemudian kredit cash 20.000, kemudian kredit 79.360 akun pensiun aset liability. Ya. Nah, sebagai kontrolnya adalah terus ingat saldo pensiun aset liability di dalam pembukuan perusahaan itu harus sama selisih dengan aset pensiun dikurang kewajiban pensiun. Selisih. Mengapa selisih itu? Kalau saldo pensiun asetnya adalah negatif 80.360, ya, kan negatif itu. Awal ditambah yang perubahan yang berjalan itu 9.360. Awal 1.000, berarti posisi akhir adalah 80.900, 80.360. Nah, yang terakhir itu harus menggambarkan selisih, bahwasanya kalau negatif kan beban pensiun lebih besar pada aset pensiun. Jadi kalau saat sekarang semua peserta pensiun akan dibayarkan, maka program pensiun kurang dana sebesar 80.360. Nggak ada duitnya, kurang 80.360. Itu artinya kalau pensiun dibayarkan semua sekarang ke peserta pensiun, karena harus dibayarkan semua, itu harus dibayarkan sebesar 214.460. Nah, aset pensiun cuma 134.100, sehingga nggak ada duit program pensiun 80.360. Makanya funded status pendanaan pensiun lah negatif. Nah, kenapa laporkan? Supaya peserta pensiun tahu, wah ini berapa nih status pendanaan kita, negatif itu surplus. Kalau negatif berarti artinya kalau dibayarkan semua ya nggak cukup duitnya. Tapi kan peserta pensiun dibayarkan kan tidak sekaligus. Ada yang masih bekerja, ada yang sudah pensiun. Berarti yang masih bekerja belum bayarkan pensiunnya, itu membantu dalam pada status yang negatif itu. Tapi kalau semua pasti kan kurang dana ya. Nah, bagaimana kalau terjadi remeasurement ya? Contohnya ya. Jadi remeasurement itu, halo? Maaf Pak, ini si Sadam Afif sama Wahyu Adil nggak bisa join. Oh iya. Iya. Ya, oke Pak. Makasih. Jadi remeasurement itu sesuatu yang controllable, karena terjadinya tergantung adjustment kan, bisa ada bisa enggak. Jadi unexpected swing yang dihasilkan dari pertama itu ada
perubahan besar dan tiba-tiba terkait dengan fair value dari aset pensiun. Jadi kan di luar kontrol. Misal contoh aset pensiun sekarang 100.000, akhir tahun naik ya, atau turun, itu kan uncontrollable. Yang kedua jadi perubahan dalam actuarial assumption yang berpengaruh kepada jumlah defined benefit obligation. Contohnya apa? Seperti misal, tiba-tiba diskon faktor berganti. Tadi 8% karena bukan naik jadi 10%. Itu kan tidak controllable oleh perusahaan. Kemudian juga seperti misal jumlah peserta pensiun. Dan peserta pensiun jumlah 100 orang jadi 120 orang atau 80 orang. Nah, itu luar fakta perusahaan. Kenapa turun? Bisa ada perusahaan keluar. Kenapa naik? Karena ada beberapa peserta peran baru masuk. Itu juga di luar kontrol lah. Nah, sehingga ini menimbulkan gain atau loss yang dilaporkan dalam adequate income, bukan laporkan dari net income ya. Nah, bagaimana kita melihat aset gain atau loss ya, aset gain loss. Jadi aset gain loss itu muncul karena ada tadi itu ada perubahan yang sifatnya di luar kontrol. Jadi aset gain loss itu perubahan antara actual return dan interest revenue yang dihitung dari net interest. Ya. Contoh misalnya Softbox itu mempunyai program aset pensiun 1 Januari 2019 sebesar 100.000. Diskon rate dalam setahun lah 6%. Actual return dari aset pensiun lah 2019 adalah 8.000. Jadi hasil dari aset pensiun tahun 2019 menghasilkan dana 8.000. Dalam tahun 2019, SOP harus mencatat keuntungan aset 2.000, yaitu sebagai berikut. Jadi dari itu maka ada keuntungan aset. Pertama auto return berapa? 8.000 ya, 8.000. Kemudian interest revenue, ya, itu interest revenue berapa? Itu 6.000, ya, 6.000. Sehingga asset gain lah 2.000, ya, 2.000. Auto return aset pensiun 8.000 dikurang dengan keuntungan aset adalah 6.000. 100.000 kali 6% dapat 2.000. Jadi aset gainnya 6.000 ya. 6.000. Sehingga cara mencatat seperti ini. Itu yang mencatat kalau terjadinya aset gain and loss. Bagaimana terjadi liability gain atau loss ya? Tinggal lossnya seperti ini contohnya. Jadi setiap perubahan dalam actuarial assumption itu berdampak pada jumlah defined benefit obligation. Jadi seperti misal perusahaan harus melaporkan keuntungan liability dan kerugian liability dalam adequate income. Kemudian mereka harus mengakumulasi aset dan keuntungan aset dan liability tersebut serta loss dari tahun ke tahun dalam akumulatif adequate income. Jadi akumulasi dari OC itulah akumulatif adequate income. Dan jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan itu termasuk dalam akun modal ya, di bagian kelompok modal di neraca. Ini contoh ya. Misal ini perusahaan Zairi Company ya. Itu melaporkan program pensiun 2021. Annual service cost 13.000, diskon rate 10%, total return plan aset 12.000, annual funding contribution 24.000, kemudian benefit yang diberikan pada peserta pensiun tahun berjalan adalah 10.500, kemudian perubahan aktual risk assumption ditetapkan akhir tahun, defined benefit obligation lah 265.000. Diminta sajikan worksheet program pensiun. Jadi worksheetnya makin lama makin lengkap contohnya. Kita lihat di worksheetnya. Jadi pertama adalah kita lihat saldo dari pensiun aset liability sama saldo dari defined benefit obligation sama plan aset. Ini masih contoh yang sebelumnya. Jadi contoh pertama, kedua, ini ketiga. Saling berkaitan ya. Jadi contoh pertama, kedua, ketiga berkaitan. Nah, contoh yang kedua, saldo dari 30 Desember 2020 dari plan aset adalah 8.080.360. Lihat ya. Kemudian ini nanti kalau 10%, kalau 10 menit habis kita nyambung lagi ya. Ya. Kemudian saldo dari defined benefit obligation itu bersaldo 214.460.
Kemudian saldo dari aset pensiun 134.100. Kemudian service cost dalam tahun 2021 13.000, capital spend itu di 1446, di mana datangnya dari 10% dikali dengan saldo benefit obligation. Itu 214.460 saldo awal 2021. 214.460 dilihat di kolom sebelah kanan dikali 10% dapat 21.446. Kemudian interest revenue dari mana? Real dari aset pensiun sama 10% dikalikan dengan saldo awal aset pensiun. Saldo pensiun lah 134.100. Jadi 134.100 dikali 10% dapat 13.410. Kemudian kontribusi ini iuran pensiun perusahaan kepada program pensiun. Itu 24.000. Jadi mengurangi kas perusahaan. Kemudian benefit. Benefit itulah yang muncul dari pensiun yang dibayarkan pada peserta pensiun. Ini pengaruh program pensiunnya. Jadi kalau uang pensiun dibayarkan, kewajiban pensiun berkurang, aset pensiun berkurang juga sama. Ya. Kemudian aset loss, kerugian aset. Aset dari mana? Dari tadi yang perhitungan sebelumnya yang ini, ya. Yang perhitungan ini. Nah ini, ya. Aset gain loss, ya. Nah itu masuk ke sini. Masuk loss itu dan dikali 14110, ya. Aset loss 14110. Sebentar ni ketutup sama betul di bawah itu, ya, ketutup betul di bawah. Jadi saya lihat dulu aslinya, ya. Nah, dari mana di satu, sorry. Jadi betul di next slide. Jadi nanti lihat di slide berikutnya, ya. Nah, slide berikutnya ini cara perhitungannya, ya. Jadi dari mana 1.410 itu nanti di slide berikut dijelaskan, ya. Kemudian nah itu nanti 1/10 itu akan, karena ini terkait dengan remeasurement, perubahan nilai, ya, dari aset pensiun atau dari ini nilai di aset pensiun 1/10, maka dia menambah OC gain loss, ya. Dan juga liability loss ini terkait dengan kerugian dari penyesuaian dari perhitungan pensiun obligation, ya, 26594. Jadi dibebankan kepada decompensating income di pembukuan perusahaan. Tapi di program pensiun yang menambah dari benefit obligation. Kemudian totalkan kolom dari akun pensiun expense, kolom dari akun cash, kolom dari OC, kolom dari akun pensiun asset liability ditotalkan itu 21036 negatif 24.004, kemudian selisih sama dengan pensiun asset liability. Kemudian saldo pensiun asset liability di akhir tahun yang awal 8360 dikurang 25040, jadi 105.400. Jadi makin besar selisih defisit dari pendanaan pensiun, funding status di pensiun. Jadi artinya kewajiban pensiun perusahaan itu lebih besar pada aset pensiun. Jika kewajiban pensiunnya 265, totalkan kolom dari benefit obligation, kemudian aset pensiun 159.600. Jadi kalau seandainya uang pensiun dibayarkan sekarang, maka perusahaan kurang dana sebesar 105.400. Itu funding status. Nah, kita jelaskan berikutnya lah. Jadi jurnalnya apa? Jurnalnya nanti adalah pertama jurnal dibuatlah debit pension expense 21036, kemudian kredit cash 24.000, kemudian debit di kredit OC 28, ini debit 21036, ya. Kemudian di kredit lagi cash 24.000, kemudian di debit itu OC, ya. Kemudian kredit pensiun asset liability 25.040, ya. Jadi dia akan simbang dulu, ya. OC di debit, ya. Kemudian di asetnya di pensiun asset liability di kredit. Ini debitnya 21036 tambah 28004 sama dengan yang sama di kredit aset 24.000 ditambah 25.040, jadi sama. Nah, dari mana datang aset loss? Aset loss di sini, ya. Jadi perhitungan aset loss
Jadi pertama saldo awal aset 134 ya, 134 saldo awal aset itu. Kemudian diskon rate itu 10%, dapat expected interest revenue 10% kali 134, 300, kemudian ada return 12.000, kemudian exit loss 1,410. Ya. Jadi selisih antara expected interest revenue dengan total return. Kemudian yang berikutnya menghitung liability loss. Liability loss lah saldo awal kewajiban pensiun itu 214,460. Kemudian tambah service cost 13.000, kemudian ditambah interest expense 21446. Kemudian benefit yang dibayarkan, uang pensiun dibayarkan para peserta itulah 10.500. Sehingga saldo sebelum adjustment 31 Desember 2021 lah 238,406. Sehingga saldo yang dengan ditentukan aktuari adalah 265. Jadi aktuari menentukan saldonya 265. Tapi di catatan kita kan ya kita berapa saldonya sebelum 265 itulah 238. Jadi 265 ini saldo dari aktuari. Setelah menambahkan dari liability loss 26594. Ini 26594. Jadi liability loss ini timbul dari aktuaris merubah kewajiban pensiunnya. Harus kan kewajiban pensiun kalau nggak ada itu jumlah berapa? Jumlah adalah 238,406. Aktuaris melakukan perubahan sehingga saldonya harus 265 katanya. Sehingga jadi liability loss 26594. Artinya apa? Nanti berdasarkan asumsi yang lama, kewajiban pensiun itu 238,406. Tapi asumsi itu kewajiban pensiun berubah. Sehingga seperti Tuan Tuaris, harusnya kewajiban pensiun akhir tahun itu lah 265.000. Sehingga terjadi kenaikan kewajiban pensiun. Kenaikan kewajiban pensiun dari 238 jadi 265 karena ada perubahan dari aktuaris itu, sebesar 26598 disebut dengan liability loss. Ya. Nah ini jurnalnya dibuat ya. Ini jurnal dibuat seperti ini contoh yang ketiga ini, jurnalnya pension expense 21036, lihat saldo dari kolom pension expense ya. Kemudian ada cost income, lihat OCI yang 28004 ya, ini debit ya. Kemudian lihat juga cash, kolom cash ada negatif, kredit. Kemudian pension asset liability defisit ya, 25040. Defisit tambah defisit berjalan ya, bukan saldo akhir ya. Ditambah defisit berjalan 25040. Nah, saldo defisit akhir kan 16 plus 5 400. Kita catatkan yang berjalan aja, perubahan berjalan. Nah, sekarang yang bagian berikutnya bagaimana pelaporan program pensiun laporan keuangan ya, bagaimana pelaporannya. Jadi dalam laporan keuangan pension expense itu dilaporkan dalam komponen satu sesi tersendiri dalam laporan comprehensive income dan laporan total pension expense. Ya. Kemudian juga atau bisa juga dilaporkan service cost komponen di dalam laporan operating income dan net interest dipisahkan dari financing jadi financing itu di dalam pendapatan lain ada pendapatan lain dari hasil investasi, ada financing ya. Nah, itu dipisahkan, interest yang muncul dari program pensiun dipisahkan. Kemudian gain loss yang akibat dari remeasurement, ada perubahan, ada adjustment, ada terkait dengan kenaikan harga dan sebagainya. Nah, itu menimbulkan gain loss bagi aset pensiun sama beban pensiun, maka itu dilaporkan diakui sebagai adequate income. Dan tidak diakui dalam income, hati-hati ya. Jadi seluruh perubahan akibat ada kenaikan harga, penurunan harga, perubahan perhitungan diskon rate sehingga beban pensiun jadi naik atau turun, itu diakui sebagai dalam adequate income, bukan diakui sebagai net income. Ya. Nah kemudian kita lihat dalam laporan keuangan ya. Jadi misalnya ini informasi segi berikut ya. Ini net income tahun 2019 100.000, liability loss 60.000, asset loss 12.000, cumulative OCI 40.000 ya 1 Januari. Maka menghitung adequacy income seperti ini. Liability loss 60.000, asset loss 12.000. Jadi liability loss sama sekali tahu ya. Ini kerugian ini muncul karena ada perubahan perhitungan, ada perubahan, ada hasil fair value naik itu turun, nah itu
Kalau kamu dengan pendapat tersebut, apa aja sih mengambil keputusan yang sesuai dengan Lalu kita lanjutkan lagi ya. Iya, Halo? Pak. Ya. Iya, Ya, Pak. Pak. Ini report Oke, Pak. menggunakan free trial. Ya, nggak apa-apa, Pak. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Nah, tadi saya sudah sampai kepada bagaimana pelaporan dari program pensiun di laporan keuangan ya. Jadi pertama, kalau seandainya dia terkait dengan dengan liability loss, asset loss, itu dilaporkan dalam OCI ya. Kemudian kalau terkait dengan jadi OCI ada comprehensive income. Comprehensive income nanti ditutup ke ada comprehensive income, masuk ke bagian net income ya. Jadi komponen ada comprehensive income harus dilaporkan menggunakan satu atau dua cara berikut ya. Pertama, laporan net income sama laporan OCI dipisah. Yang kedua, laporan net income sama laporan OCI satu laporan. Ya. Bisa itu sama seperti dalam Excel 1 ya. Bagaimana cara pelaporannya. Kemudian jadi ini akumulasi ada comprehensive income 1 Juli 2019 itu 40.000. Ada comprehensive income 75.000. Sehingga akumulasi ada comprehensive income 35.000. Kemudian di laporan di neraca itu masuk ke akumulatif ada comprehensive income. Itu 35.000 ini. Jadi kalau seandainya saldo akumulasi ada comprehensive income awalnya 0 ya. Kalau ada awalnya 10.000 maka akumulatif ada comprehensive income di akhir tahun itu adalah 10.000 tambah 35 jadi 45.000. Dan mengakui net funding status ya, dalam program pensiun. Jadi perusahaan harus mengakui dalam laporan keuangannya itu overfunded. Jadi overfunded itu bisa pensiun aset atau underfunded pensiun liability. Ya, overfunded itu di mana aset pensiun lebih besar pada pensiun obligation. Atau underfunded itu di mana kewajiban pensiun lebih tinggi pada aset pensiun. Ini status mereka disebut dengan defined benefit status dari pensiun obligation program. Nah, pengelompokan aset pensiun dan kewajiban pensiun. Jadi kelebihan dari fair value aset pensiun di atas benefit obligation jadi dikelompokkan dalam non-current aset. Jadi dikelompokkan non-current aset. Jadi gini, kan tadi ada akunnya Pak, ini akun ini sebetulnya sebelumnya. Ini ada pensiun aset strip liability. Nah, akun ini ingat ya. Itu umurnya. Dan ini akun pensiun aset liability. Bagaimana pelaporan akun ini ya? Bagaimana pelaporan pensiun aset liability di neraca? Ya, ini caranya. Ini. Jadi perusahaan harus mengakui di laporan neracanya mengenai overfunded atau underfunded. Jadi kalau overfunded, akun pensiun aset atau liability tadi itu berada di aset. Ya. Kalau posisinya underfunded, berarti defisit ya. Kalau defisit posisinya di liability. Kalau surplus posisi di aset. Ya. Jadi ini ya. Jadi kalau saya cantumkan lagi, saya ulang lagi. Jadi kalau seandainya posisinya adalah di dalam defisit, maka jadi
non current liability. Kalau komposisinya surplus di non current asset ya. Durasi dari aggregation dari pension plan. Jadi dalam situasi tertentu di mana kita bisa mengoffset yang diizinkan ketika perusahaan melakukan ini illegal enforceable rights untuk menggunakan surplus dalam satu program untuk menyelesaikan kewajiban kepada dalam ada program pensiun lain. Dan cenderung untuk menyelesaikan kewajiban berdasarkan basis atau merealisasikan surplus dalam satu program dan menyelesaikan kewajiban berdasarkan ada plan secara simultan. Ya. Ini pengungkapan dalam laporan keuangan terkait dengan program pensiun ya. Ini apa aja harus di disclose, menjelaskan karakteristik, different benefit plan itu dan terkait dengan mereka. Jadi apakah program pensiun jenisnya apa? Apakah tadi kan ada dua ya programnya, kontribusi plan dan sama different benefit plan. Kemudian menotifikasikan menjelaskan jumlah dalam laporan keuangan yang muncul dari program dari different benefit plan dari program pensiun itu. Kemudian menjelaskan mendisclose dalam laporan keuangan itu bagaimana benefit plan itu bisa pengaruh terhadap jumlah, timing dan future cash flow di masa datang. Ya. Jadi other post-retirement benefit. Harus retirement benefit itu apa contohnya? Ya? Jadi kalau kita lihat dalam program pensiun ya, funding itu secara umum dibentuk pendanaan pensiun selama masa kerja perusahaan itu. Tapi kalau dalam ada post-retirement benefit seperti healthcare benefit ya, kesehatan ya. Nah, kesehatan diberikan setelah pensiun itu tidak ada, secara umum tidak dibentuk ya. Kemudian manfaat. Jadi manfaat bagi program pensiun ya diberikan sejumlah dana setelah pensiun. Nah ini kalau dalam healthcare benefit tidak demikian. Dan beneficiary-nya apa ya? Jadi kalau beneficiary-nya bagi program pensiun dia bisa surviving dalam kehidupannya, bisa memiliki kehidupan setelah pensiun. Ya. Ini tergantung dari programnya. Kemudian benefit payable bulanan ya. Kalau ini dibutuhkan, saat dibutuhkan dan saat digunakan aja. Kemudian kalau jadi pensiun itu setiap bulan dibayarkan. Kalau ini kan saat dibutuhkan aja. Misalnya kalau disakit dibiayai oleh perusahaan. Kalau dia meninggal dibayar penguburan dan sebagainya. Kemudian tingkat prediksi gimana? Kalau di pensiun tingkat prediksinya bisa lebih reasonable lah. Tapi kalau ada post-retirement benefit seperti itu yang kesehatan itu kan tidak bisa diprediksi. Oke, demikian yang saya sampaikan kuliah ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saudara ya. Dan nanti saya tidak bisa memberikan latihan soal. Mungkin latihan soal kita bikin PR. Nanti kalau ada pertanyaan di PR itu bisa saudara sampaikan ke saya nanti. Nanti itu saya akan sampaikan presentasi dari salah satu teman saudara ya, teman saudara. Ini untuk penjelasan materi cukup sekian. Nanti saya lanjutkan presentasi video yang sudah buat ya, sudah buat. Sebentar. Ada pertanyaan nggak sampai di sini? Halo? Azra, kamu ada pertanyaan nggak, Azra? Belum, Pak. Paling yang inian, Pak. Apa? Kalau misalkan apa namanya? Aduh, apa ya, Pak? Bentar, kok saya lupa tadi. Udah nyatet. Wah, kamu masih muda dan lupa, belum tua ya. Maaf, Pak. Apa? Kamu lihat ini catatanmu. Yang lain ada nanya nggak? Januar, Javier ada pertanyaan? Nggak ada, Pak. Saudari Fitria? Saudari Fitria ada pertanyaan nggak? Nggak ada, Pak. Saudari Fadia? Fadia tuh cowok atau cewek nih? Fadia? Cewek, Pak. Oh, Fadia. Oke, ada pertanyaan nggak, Fadia?
Belum pertanyaan ada, nggak? Pak. Saddam Hussein ada pertanyaan nggak? Saddam yang mana nih? Yang nggak pakai earphone, yang rambutnya gondrong. Ada pertanyaan nggak Saddam? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Nggak, Saddam satu lagi nih. Saddam India, ada pertanyaan nggak? Ada Nggak, Pak, pertanyaan? nggak. Nggak ada. Oke, Rifka ada pertanyaan, Rifka? Rifka? Halo? Rifka? Latifah? Halo? Tidur orangnya. Sylvia ada pertanyaan? Sylvia ada pertanyaan? Belum. Rifka ada pertanyaan nggak, Rifka? Ada pertanyaan? Oh, nggak bisa ngomong ya. Fitria? Fitria ada pertanyaan? Fitria? Halo? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Kemudian Tiara? Tiara ada pertanyaan? Halo Tiara? Tiara siapa, Pak? Tiara Putri? Belum ada, Pak. Wahyu Adi? Wahyu Adil? Wahyu Adil? Wahyu Adil? Adil Wahyu? Saya buku saya ketinggalan di kampus ngasih PR, nggak tahu nomor berapa PR ini. Kemudian Sania, Iya, Pak. ada pertanyaan? Benefitnya itu harus dalam dana aja, Pak, atau bisa dari yang lain, Pak, buat dana pensiun, benefitnya. Benefit itu pasti kasih uang, nggak mungkin kasih pisang, kasih jeruk, nggak mungkin lah. Kan uang pensiun diterima dari karyawan, dari program pensiun kan pasti dalam bentuk uang. Ada nggak pensiun PNS diterima uang pensiun dalam bentuk pisang, roti, beras? Mana ada. Kalau bentuk rumah, ada nggak? Rumah dikasih tiap rumah sebulan satu rumah satu bulan, kan nggak ada. Pasti dalam bentuk uang, ya. Iya, Pak. Kemudian saudari siapa lagi nih? Ada lagi nggak Sania pertanyaan lain? Lagi Nggak lain? ada, Pak. Fitria, Fadia, Tiara, Delia, Maulina, Felicitas, Nggak ada, Pak. Felicitas, nggak ada. Rinda ada, Rinda. Nggak ada, Pak. Fadia Saputra. Coba dibuka, nggak foto semua deh, video dibuka semua. Saya pengen lihat orangnya. Terus buka semua videonya. Oke. Buka semua. Udah ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan nggak? Ini si Delia belum buka videonya. Ada orangnya nggak? Tiara, ada pertanyaan nggak? Ini Vina ada pertanyaan nggak, Vina? Halo Vina. Nggak ada, Pak. Nggak ada. Nggak ada. Yang ada apa? Yang ada pertanyaannya? Nggak, belum ada, Pak, Nggak pertanyaannya. ada. Terus Tiara, mana orang Tiara? Tiara tutup dulu, Tiara. Fadia. Kira ada pertanyaan nggak? Sudah ngerti nggak yang saya ajarkan tadi? Ngerti nggak? Sudah ngerti nggak? Halo? Sudah ngerti nggak apa dia ajar? Iya, Pak. Ngerti nggak cara bikin worksheet? Ngerti nggak cara bikin worksheetnya? Cara bikin worksheet apa yang masuk di kolom beban pensiun, apa yang masuk kolom dari cash? Ngerti nggak? Apa masuk kolom dari itu, dari apa? Dari pensiun aset and liability. Ada masuk yang di kolom pensiun obligation, apa masuk di kolom aset pensiun, plan aset, ngerti nggak? Saya mau tanya ya. Saya mau tanya. Halo? Biasa Apa? Halo?
Halo, nggak kedengaran? Shirley belum di ACC, Pak. Iya, iya. Halo, Shirley belum di ACC, Pak. Jadi tolong di ACC. Shirley, udah, Shirley tolong di ACC, Pak. udah. Shirley udah. Ya, oh ya. Ya, terima Udah. kasih, Pak. Saya mau nanya, boleh nggak? Saya mau nanya ya. Ya, Kalau Pak. kalau pensiun aset liability, saldo akhirnya itu menggambarkan apa? Akun pensiun aset liability. Akun pensiun aset liability, saldo akhirnya menggambarkan apa? Saldo akhir bisa debit, bisa kredit. Ayo jawab, silakan. Saldo akun aset, saldo akun pensiun aset strip liability. Saldo akhirnya kan bisa debit, bisa kredit. Itu menggambarkan apa? Coba bisa jawab. Kalau sudah mengerti bisa jawab itu. Ayo. Kalau Selisih dari plan aset sama defined itunya Pak, defined benefit obligation-nya, surplus atau defisitnya. Ya, bagus. Siapa yang jawab itu? Jawab siapa? Shania Pak, Oh, nak tanya mana? Angkat tangannya mana? saya Pak. Oh iya, bagus ya. Jadi kalau saldo pensiun aset sama liability bersaldo debit artinya apa? Saldo debit artinya apa? Kalau di debit itu berarti surplus, kalau di kredit defisit. Surplus itu seperti apa? Surplus itu seperti apa maksudnya? Kalau surplus itu berarti plan asetnya lebih besar dari defined benefit obligation-nya Pak. Ya. Jadi aset pensiun lebih besar pada kewajiban pensiun ya. Iya. Kalau saldo negatif artinya apa? Berarti itu plan asetnya lebih kecil Pak dari defined benefit Iya. obligation-nya. Itu kalau aset lebih kecil daripada kewajiban pensiun artinya apa itu? Defisit tuh. Ya, defisit itu artinya apa? Rugi. Apa? Maknanya apa? Berarti aset pensiunnya lebih kecil daripada aset Iya, perusahaannya tahu bukan aset Pak? lebih kecil itu artinya apa? Maknanya apa? Asetnya lebih kecil pada utang pensiun. Itu artinya apa? Kalau apa titik, kalau apa titik gitu. Artinya, kalau karyawan itu semuanya pensiun, dan minta uang pensiun sekaligus semuanya. Jadi kalau peserta pensiun itu minta uang pensiun semuanya sekaligus, perusahaan sanggup bayar nggak? Enggak Pak. Nggak sanggup bayar. Berapa kekurangannya? Sebesar apa? Sebesar selisihnya Pak. Misal saldo pensiun aset liability, ya? Iya. Ya. Kalau seandainya terjadi ini aset pensiun dalam bentuk tanah ya. Kalau harga tanah naik, itu diakui apa itu? Harga tanah pensiun, misalnya aset pensiun dalam bentuk tanah dan bangunan ya. Itu harga tanah itu naik. Kenaikan itu diakui apa? Diakui sebagai apa? Ayo jawab. Diakui sebagai apa? Interest revenue, Pak. Diakui gains. Diakui gain aset pensiun. Gain. Gain aset pensiun. Itu dia dikelompokkan di laba rugi di mana kelompoknya? Income statement kelompok mana? Laporan Comprehensive income. OCI ya, masuk ada comprehensive income ya. Betul, OCI ya betul. Pak. Ya, betul. Bagus ya. Ya, bagus. Kalau ada service cost, current service cost diakui di mana? Current service cost. Current service cost diakui di mana? Net income Pak. Income, bagus. Kalau past service cost diakui di mana? Past service cost. Tadi kan current service cost. Kalau past service cost diakui di mana? Diakui di mana? Di laba rugi diakui di mana? Past service cost. Halo, silakan jawab. Halo. Diakui di OCI. Ada porsi income ya. Income. Berapa service cost itu timbul dari mana nih angkanya? Dari mana timbul angkanya? Coba jawab. Pas service cost dari mana nih angkanya? Kenapa ada pas service cost? Ada perubahan amandemen, Pak. Bagus. Siapa jawab itu? Sania ya? Bukan Pak. Siapa? Tiara Pak. Tiara mana? Angkat tangannya. Tiara mana? Iya, Pak. Alhamdulillah. Bagus ya. Bagus. Kemudian kalau seandainya benefit apa tuh? Benefit yang kontribusi apa? Kontribusi itu maksudnya apa? Ya, kontribusi itu menambah aset pensiun. Apa tuh? Dari mana tuh? Apa maksudnya?
Kontribusi itu menambah aset pensiun. Nah, itu dari mana uangnya itu? Karyawan iuran, Pak. Apa? Iuran karyawan, Pak. Karyawan. Iuran karyawan, salah. Iuran karyawan tuh. Kan ya? Oh, Bukan. Kontribusi. Kontribusi. Ayo. Bukan iuran karyawan, tapi kontribusi perusahaan ke dalam program oh, pensiun. ya. Nah, kan Kontribusi berkurang perusahaan. tuh. Cash perusahaan berkurang ya. Cash perusahaan Iya, berkurang Pak. ya. Jadi dia akan mengurangi cash, menambah aset atau Menambah aset pensiun. kalau terjadi itu misalnya perusahaan punya obligasi, itu dia terima bunga obligasi. Bisa aset pensiun itu salah satu aset pensiun investasi pada obligasi. Itu dia terima bunga obligasi. Bunga obligasi terima itu masuk ke mana tuh? Bunga obligasi terima masuk ke mana? Interest revenue masuk ke mana? Aset. Apa? Aset perusahaan. Ke itu, Pak, ke aset Pensiun. perusahaan. Itu yang aset pensiun, kok aset perusahaan sih? Oh, Pensiun, ya, pensiun, Pak, yang nambah, Pak. Maaf. pensiun aset sama aset perusahaan beda ya. Beda tuh. Iya, Pak. Itu program terpisah, catatan terpisah tuh. Catatan program pensiun sama catatan perusahaan terpisah, beda. Iya, Pak. Nah, terus kalau di catatan pembukuan perusahaan masuk ke mana? Interest revenue itu. Catatan pembukuan perusahaan. Pension Hah? Apa? expense. Masuk apa? Pensiun expense. Enggak jelas suaranya. Pensiun Masuk apa? Pension expense, Pak. SPN menambah atau mengurangi? Mengurangi. Halo? Mengurangi, Pak. Mengurangi, Pak. Kenapa mengurangi? Karena masuknya ke aset pensiun. Apa? Masuknya ke aset pensiun. Itu di program pensiunnya. Kalau di pembukuan perusahaan masuk ke mana? Pension expense. Dia mengurangi, Pak. Kenapa mengurangi pension expense? Iya, Pak. Kenapa mengurangi pension expense? Halo? Halo? Kenapa? Siapa jawab tadi? Kenapa mengurangi pension expense? Karena revenue, Pak. Yang revenue ya. Jadi pension expense itu berkurang satu karena ada interest expense. Interest expense muncul dari persentase kali saldo awal pensiun obligation ya. Kalau interest revenue muncul dari persentase kali saldo awal aset pensiun ya. Ngerti Iya, nggak? Pak. Nah itu ya. Tapi Astagfirullahaladzim. ya. Ya. Kenapa astagfirullahaladzim? Ya. Yang ngerti ya? Oke, jadi nanti setelah pelajari contoh 1, 2, 3 saling berkaitan ya. Halo? Iya, Pak. Nah, Iya, Pak. ujiannya kaca contoh itu, saya ganti angkanya. Nah, ini sudah ingat, saya sudah periksa sebagian dari UTS saudara. Lalu UTS saudara itu jawaban kunci semua. Kunci minimal sudah jawab. Enggak satu pun yang jawab sesuai dengan jalan diri sendiri. Yang kunci semua. Dan yang lucunya saya salahkan tuh. Misalnya kunci jawab A, kamu salahkan. Ya kurang nilainya. Karena saya nilainya sangat ketat. Jadi contoh satu soal itu ada 3 harus jawab. Satu sudah salahkan, satu benar. Padahal salahkan itu sama kunci, itu sudah salahkan. Saya tahu jawabannya jawab kunci semua. Dan mirip semua jawabannya. Yang lucu disalahkan juga sama. Ya. Contoh yang sudah menyajikan laporan laba rugi, itu juga menyalah-nyalahkan, ada salah semua. Ini nanti terpaksa saya angkat nilainya, walaupun jawab kunci, tapi sudah jawab kunci sama, itu sudah pura-pura salah lagi itu ya. Bersalah. Jadi besok UAS itu saya akan karang soal sendiri, nggak ada soal di buku ya. Di UAS besok soalnya saya karang sendiri, dan jawaban nggak akan ada jawaban dikunci. Ya. Di minimal nggak ada jawabannya. Saya kaget juga kemarin, saya jawab, waduh baru 6 orang sama semua jawabannya. Jawabannya jawab kunci itu apa indikasinya? Jawab kunci. Pasti jawabannya sama. Angka dari mana nggak dijelaskan. Misalnya aset sama dengan 10 kurang 30 atau kurang 12. Apa angka itu dari mana? Nggak jelas. Kalau jawab kunci kan seperti itu. Kalau sudah ketemu saudara, saya tanya pasti sudah nggak tahu dari mana angkanya. Ya.
Nah, itu jawaban kunci semua. Jadi besok UAS itu soalnya nggak lagi soal kayak buku ya. Sekarang sendiri soalnya. Ngerti ya? Dan jangan sama jawabannya. Paling tidak cara mencari jalannya kan beda lah. Ada langkahnya di sini dulu, ada di sini dulu, di sini dulu. Ini sama semua. Ya. Gitu. Jadi saya nggak tahu, saya dengar dari akademik ada yang terlambat ngumpulin, alasannya macam-macam karena apa? Karena sinyal kurang segala macam. Ternyata digunakan untuk nyontek kayaknya. Ya. Jadi jangan, saya bekerja sendiri aja lah. Saya lebih tahu karena saya puluhan tahun ngajar di kampus, jadi udah tahu modus-modus mahasiswa, sudah tahu saya. Bagi saya tahun 2000 berapa? 97 saya udah ngajar. 1997 saya udah ngajar. Jadi udah tahu modus mahasiswa. Begitu saya lihat, waduh, ini benar-benar mahasiswa ini pesta pora nyalin jawabannya, aduh, dikunci semua ya. Karena memang kemarin soal itu serang aja, soalnya di test bank. Test bank itu dosen lain ambil di situ, test bank jawabannya di situ. Ya udah, saya ambil jawaban kunci semua. Besok saya instruksikan kepada dosen ngajar supaya nggak boleh soalnya kayak di buku, harus dikarang sendiri soalnya. Ya, soal di buku itu maksudnya diganti angka juga nggak boleh. Ya, jangan ganti-ganti angka. Jadi pengalaman kemarin cukup itu berharga juga saya. Tapi kalau ujiannya di kampus kayak buku nggak apa-apa, pasti nggak bisa juga saudara. Ya selama ini kalau ujiannya bukan online, selama ini pengalaman saya selama ini uji UTS, soal persis kayak buku nggak ada bisa jawab, nggak bisa jawab. Walaupun sama kayak buku, saya terjemahkan aja, nggak bisa jawab. Nah kemarin begitu sama kayak buku, jawaban sama kayak jawaban PR. PR kalau saya kasih jawaban jawab kunci semua. PR. Nggak ada satupun saya jawab sesuai dengan alur pikir saudara. Ya. Karena waktu mahasiswa dulu, waktu saya mahasiswa, saya jawab soal itu nggak pernah kayak dikunci saja. Saya punya jalan sendiri. Itu yang angka jelas. Angka itu dari mana, habis itu kemana, laporan gimana, jelas saya bikin. Nggak pernah saya jawab angka kunci. Ini satu persis, mana mahasiswa jawab kunci, mana enggak, itu persisnya. Ya. Nah itu, jadi karena kunci itu nggak bisa. Dari mana angka nggak tahu saudara. Transitive point, angka dari mana, step-step di mana. Contoh seperti menghitung adjustment valuation, adjustment kenaikan nilai dari trading sama available for sale, itu kan ada tabelnya menghitungnya. Surah nggak ada pakai tabel. Langsungnya angka ini kurang ini, kurang ini, kurang ini, nggak jelas. Ya. Padahal ada tabelnya. Nah itu kelihatan jadi kunci. Jadi besok yang gitu lagi ya, besok nggak akan lagi soalnya sama kayak buku ya. Walaupun soalnya pokoknya dalam bikin sendiri, begitu juga yang kelas bahasa Inggris juga sama, nggak sama buku. Jadi yang kelas bahasa Inggris sama soalnya kayak di dalam bahasa Indonesia, sama. Nah besok ini kalau saya bikin bahasa Indonesia harus konversi ke bahasa Inggris. Kemarin kan dikonversi ke bahasa Indonesia. Besok ini bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, konversi soalnya. Jadi mudah-mudahan bisa jadi pelajaran buat saudara. Jadi kalau gitu ya percuma aja, soalnya nggak kreasi ya, nggak ada inovasi, calonnya nggak bisa ya. Yang lagi gitu ya. Jadi kalau sudah nyontek itu ketahuan tuh, ketahuan. Ya. Ketahuan Mas ya. Itu ya. Jadi lucunya walaupun sulit kunci tetap aja nilainya nggak bagus, ya. Coba saya tambah nilainya. Tetap nilainya nggak optimal. Ya, meskipun jawabannya sama dengan itu kunci. Ya. Itu ya. Jadi mudah-mudahan jauh itu lagi dan UAS bisa lebih bagus lagi ya hasilnya. Kelihatan nanti UAS-nya sudah cari sendiri itu gimana. Ya. Cari jalan sendiri itu di mana, ya. Oke. Hari ini sudah menunjukkan jam 10.30. Saya akhiri kuliah hari ini dan mengucapkan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Salam, Pak. Itu Pak. Nah.